Anak nakal. Setiap orang tua, guru, atau pendidik pasti pernah mengalami momen ketika kita berhadapan dengan anak yang susah diatur, anak yang membangkang, yang memicu pertengkaran, atau yang perilakunya sangat mengganggu ketenangan kelas atau rumah. Dalam kepenatan dan frustasi seringkali terucap label yang sangat mudah disematkan pada seorang anak dan seringkali sulit untuk dilepaskan. Anak nakal. Dan begitu seorang anak mendapatkan reputasi sebagai anak nakal atau pembuat onar, label itu sayangnya bisa menjelma menjadi identitas utama anak tersebut. Bahkan ketika si anak berusaha sekuat tenaga untuk berubah, satu kesalahan kecil saja bisa langsung memperkuat citra negatif anak tersebut. Mereka bahkan bisa dilihat sebagai manipulator, seolah-olah perilaku sulit itu adalah sebuah kesengajaan. Definisi tentang anak nakal itu sendiri pada dasarnya ambigu. Siapa sebenarnya anak nakal itu? Anak yang suka menjahili atau berkelahi dengan temannya? Anak yang suka merundung atau membuli temannya? Anak yang suka berbuat onar di kelas? Anak yang suka membantah atau menantang gurunya? Ataukah anak yang menghadapi bertumpuk-tumpuk masalah? Perilaku yang kita anggap nakal itu pada dasarnya adalah sebuah sinyal. Sebuah alarm itu adalah tanda bahwa ada beban berlebih pada sistem saraf anak, bahwa mereka sedang mengalami overstimulation dan mereka belum mampu melakukan regulasi diri atau self-regulation dengan baik. Regulasi diri adalah kemampuan internal seseorang untuk mengelola dan merespon tuntutan dan stres dari lingkungan atau dari dalam diri sendiri dengan cara yang adaptif dan efektif. Mengubah pandangan kita tentang anak nakal dan kenakalan anak merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam memberikan bantuan yang tepat kepada mereka. Menurut beberapa ahli, sekitar 80% masalah perilaku yang ditangani di sekolah dapat ditelusuri kembali ke situasi spesifik dalam kehidupan anak. Perilaku nakal itu adalah manifestasi, sebuah bentuk komunikasi dari kecemasan atau kesedihan atau stres yang sedang dialami anak. Ketika anak merasa cemas atau terancam, entah ancaman itu nyata atau hanya dalam imajinasi mereka, otak mereka memicu respon yang sangat primitif, lawan atau kabur. Di lingkungan sekolah atau rumah, respon ini bisa muncul sebagai pertengkaran, perkelahian di halaman bermain, atau ledakan amarah di kelas. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa anak-anak yang berjuang dengan kecemasan atau kesedihan yang tidak tertangani seringkali justru terlibat dalam argumen atau perkelahian. Anak-anak ini sering dilabeli sebagai problem children atau anak bermasalah, padahal seharusnya kita melihat mereka sebagai anak dengan masalah. Inilah panggilan kita, para orang tua dan guru, untuk tidak dengan gampang melabeli anak sebagai anak nakal atau dengan gampang menjatuhkan hukuman pada anak yang berbuat kenakalan. Dalam kenakalan yang serius sekalipun, seperti merokok di dalam area sekolah, hukuman fisik seperti memukul anak, apalagi ditambah mempermalukan anak tersebut di depan teman-temannya, sudah sepatutnya dihindari. Daripada melabeli anak atau bertindak sebagai tukang menghukum, kita sebaiknya bertindak sebagai detektif dalam mengungkap tabir perilaku anak. Tugas kita pertama-tama adalah mendengar dan memahami apa yang sedang dikomunikasikan oleh anak melalui perilakunya. Stres dan beban berlebihan ini bisa berasal dari 5 area utama yang perlu kita amati. Area biologis, emosional, kognitif, ataukah sosial. Kenakalan yang dilakukan seorang anak bisa jadi adalah upaya sederhana anak untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar. Mereka mungkin hanya mencari perhatian, atau mereka hanya sedang menyalurkan energi berlebih dan mengeksplorasi batas-batas lingkungan mereka. Tugas kita adalah menggali akarnya. Jangan biarkan menumpuk, semakin dini mendeteksi, semakin baik.
Ketika kita sudah memahami akar masalahnya, pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana kita mendisiplinkan mereka? Apakah kita harus membiarkan saja? Tentu saja tidak boleh membiarkannya. Akan tetapi, pendekatan yang efektif bukanlah melalui hukuman, bukan pula melalui hukuman fisik atau pukulan, tetapi melalui dialog. Jadi, bagaimana kita harus bersikap dan bertindak menghadapi anak nakal dalam tanda kutip? Pertama, hindari semua label negatif dan hukuman fisik atau verbal. Label seperti nakal dapat melukai hati anak, mematahkan semangat, dan memperkuat keyakinan negatif dalam diri mereka. Hukuman fisik, pukulan, atau bahkan membentak dan mempermalukan anak di depan umum harus dihindari. Semua ini bisa menyebabkan trauma dan ketakutan seumur hidup. Tujuan kita adalah mendidik, bukan menciptakan trauma emosional. Kedua, bersikaplah tegas dan konsisten dengan mengutamakan dialog. Mendidik dengan tegas berarti menetapkan aturan berdasarkan kesepakatan dan batasan yang jelas, dengan konsekuensi yang konsisten ketika aturan itu dilanggar, dengan memperhatikan kasus tersebut secara spesifik. Ketegasan di sini berbeda dengan hukuman. Ketegasan berarti memberikan sanksi yang manusiawi dan sesuai dengan pelanggaran. Misalnya, jika anak membuat kekacauan, konsekuensinya adalah mereka harus membereskan kekacauan itu. Jika mereka berbuat salah pada teman, mereka harus meminta maaf dan mencari cara untuk memperbaiki hukuman itu. Tujuan disiplin adalah memberikan pedoman atau membantu anak belajar membuat pilihan yang baik. Dan yang paling penting, membantu mereka mengatur diri mereka sendiri, bukan sekedar menghukum. Karena itu, dalam setiap kasus kenakalan, anak yang berbuat pertama-tama perlu didengar, diajak dialog, dan diajak merumuskan sendiri apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki kerusakan yang ia buat. Ketiga, fokus pada regulasi diri, bukan kontrol diri. Ini adalah kunci utama. Seringkali kita meminta anak untuk kontrol diri, menahan impuls, menekan emosi. Ini melelahkan. Sebaliknya, kita harus membantu mereka mengembangkan regulasi diri atau self-regulation. Regulasi diri adalah kemampuan anak mengenali kondisi emosi dan fisiologis diri, mengurangi ketegangan, dan mendapatkan kembali ketenangan. Peran kita, orang dewasa, adalah menjadi sistem pendukung. Regulasi diri anak selalu muncul sebagai hasil dari co-regulation, atau regulasi yang muncul dari partisipasi dan dukungan orang dewasa yang tenang. Jadi, secara praktis, bagaimana kita bisa menjadi detektif perilaku yang efektif dan sistem pendukung yang dibutuhkan anak? 1. Reframing atau mengubah bingkai berpikir kita. Segera ganti label anak nakal di pikiran Anda dengan pandangan bahwa anak ini sedang kewalahan dan membutuhkan bantuan. 2. Identifikasi dan kurangi penyebab stres. Setelah Anda mendeteksi penyebab stres dan menemukan pemicunya, seperti lapar, lelah, cemas, atau masalah sosial, cobalah membantu anak mengurangi intensitas penyebab stres tersebut, atau bahkan menghilangkannya. 3. Apresiasi dan tanggung jawab. Berikan apresiasi yang tulus saat anak melakukan hal baik. Untuk anak yang aktif dan berenergi, salurkan energi mereka secara positif dengan memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan usia mereka. Misalnya, membantu tugas rumah tangga atau tugas-tugas kelas lainnya. 4. Tunjukkan empati dan ketersediaan emosional. Ciptakan lingkungan di mana anak merasa aman, didengar, dan memiliki orang dewasa yang dapat diajak bicara tanpa takut dihakimi. Atau masalah anak dengan kasih sayang dan edukasi, bukan dengan penghakiman. Mengatasi perilaku anak yang sering membuat masalah bukanlah tentang bekerja melawan atau memusuhi mereka. Ini adalah tentang bekerja sama dengan mereka. Ini adalah proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran, konsistensi, dan pandangan yang penuh kasih sayang.
Daripada sekedar mendisiplinkan atau menghukum anak, jauh lebih baik kita menumbuhkan kesadaran kritis anak, termasuk dalam melihat dirinya dan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan.